Sudah, Bu. Ini ya guys, mosinya dengan Petrus penembakan misterius. Sukses. Suksesnya keamanan dalam negeri dengan Petrus. Udah, tadi siapa yang menang? Ya, silakan menentukan pro atau kontra. Suksesnya keamanan dalam negeri dengan Petrus penembakan misterius. Siap? Kevin silakan membuka terlebih dahulu ya. Perkenalan seperti yang kemarin Vio lakukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Kevin Donald Suryawardana dan saya akan membantu jalannya debat pada hari ini sebagai moderator. Dan ini adalah rekan saya, Ria Ferensyah sebagai timer. Debat ini akan menjadi ajang bagi kita semua untuk menguji kekuatan argumen, menyampaikan pendapat secara logis, dan tentunya tetap menjunjung tinggi etika berdiskusi. Topik atau mosi yang akan kita bahas hari ini adalah penembakan misterius. Kita memiliki dua kelompok, yakni kelompok pro yang mendukung mosi penembakan misterius dan kelompok kontra yang menolak mosi penembakan misterius. Adapun alur debat yang akan kita ikuti adalah sebagai berikut. 3 menit untuk menyampaikan untuk masing-masing kelompok menyusun argumen. 3 menit sesi penyampaian argumen, masing-masing kelompok mendapat 2 kali giliran. 3 menit sesi adu argumen atau saling menanggapi, dan terakhir 2 menit untuk menyampaikan kesimpulan oleh masing-masing kelompok. Saya berharap debat ini bisa berjalan dengan tertib, seru, dan penuh gagasan yang berbobot. Mari kita mulai. Silakan masing-masing kelompok menggunakan waktu 3 menit untuk menyusun argumen. Sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu kelompok pro. Silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Ismail Ayubi dari nomor 16. Baik, saya Adrian Putra Hanura dari absen 2. Saya Nadia Saskia dari absen 29. Saya Mahmana Sukma dari absen 24. Saya Kepada Wasit dari absen 10. Selanjutnya adalah kelompok kontra. Kepada kelompok kontra kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Teguh Sisyantoro, absen 6. Saya Muhammad Iqbal Sidaka, absen 27. Saya Ferisani Kandidatri absen 12. Saya Kartika Saikiana absen 22. Saya Dewi Wisma, absen 9. Oke, langsung saja kita mulai ke sesi pertama, yaitu sesi menyiapkan atau menyusun argumen. 3 menit. 3 menit dimulai. 3, 2, 1.
Tersisa 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Oke, waktu habis. Sekarang lalu kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi penyampaian argumen. Kepada kelompok pro, kami persilakan untuk menyampaikan argumen. Waktu 3 menit untuk menyampaikan argumen. 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim Pro akan memberikan alasan mengapa saya setuju dengan mosi perdebatan hari ini. Alasan yang pertama adalah adanya penurunan tingkat kriminalitas yang terjadi akibat adanya Petrus. Hal ini bisa dibandingkan dengan kriminalitas yang terjadi pada saat ini. Kriminalitas yang terjadi saat ini jauh lebih tinggi daripada pada saat Orde Baru. Salah satu alasannya karena adanya Petrus. Terima kasih. Baik, izin menambahkan. Terima kasih waktunya atas moderator. Di sini saya akan menjelaskan argumen yang terdapat tentang Petrus. Petrus mencerminkan bahwa negara bisa bertindak tegas dan cepat terhadap kondisi darurat kejahatan dalam situasi di mana sistem hukum tumpul dengan lambat. Tindakan ini dianggap sebagai bentuk intervensi langsung demi menyelamatkan masyarakat demi ancaman kejahatan. Dalam konteks keamanan nasional, tindakan ini menunjukkan negara tidak ragu mengambil langkah ekstrim demi keselamatan keluarganya. Terima kasih. Saya juga ingin menambahkan, di masa itu aparat penegak hukum sebelum sekuat dan seperti sekarang, jalur hukum seringkali dia lambat, koruptif, dan tidak menimbulkan efek jerah. Petrus muncul sebagai solusi cepat yang mampu menghentikan gelombang kriminal besar dalam waktu singkat. Baik, saya izin menambahkan, dengan Petrus memberi pesan tegas ke pelaku kejahatan, operasi Petrus adalah bentuk shock terapi yang mengirim pesan keras, negara tidak akan membiarkan kejahatan yang berkembang. Izin menambahkan, Petrus menunjukkan ketegasan negara. Negara dianggap hadir dan tidak kompromi dalam menghadapi ancaman terhadap ketertiban umum. Ini memperkuat wibawa pemerintah dan aparat. Izin menambahkan argumen yang lain. Alasan yang lain adalah Petrus ini dapat memberikan efek jerah kepada orang-orang agar tidak melakukan kriminalitas. Hal ini dibuktikan dengan penurunan tingkat kriminalitas pada zaman Orde Baru. Terima kasih. Ini menunjukkan Petrus bisa menjadi simbol hadirnya negara dalam menjaga ketertiban umum, terutama saat sistem segera tidak efektif. Terima kasih. Saya juga mau menambahkan, sebagian besar target Petrus adalah residivis dan pelaku kriminal berat yang sudah dipantau oleh intelijen, artinya ini bukan penembakan sembarangan. Saya menambahkan, mencegah kriminalitas menjadi budaya. Jika kejahatan dibiarkan terus terjadi tanpa tindakan tegas, lama-lama bisa dianggap hal biasa atau bahkan menjadi budaya. 10 detik tersisa. Petrus meminimalkan konflik horizontal antar warga. Jika aparat tidak bertindak, masyarakat bisa main hakim sendiri. Petrus dianggap mencegah kekerasan sipil semacam itu. Terima kasih. Waktu habis. Kasih semangat dulu dong, udah langsung menyerang. Tim pro langsung menyerang, udah bagus. Lanjut. Terima kasih tim pro atas argumennya. Sekarang giliran tim kontra untuk menyampaikan argumen. 3 menit. 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih moderator diberikan waktu. Saya mewakili tim kontra akan menambahkan argumen kontra tentang penembakan misterius. Penembakan misterius sering terjadi tanpa proses hukum yang jelas. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup dan hak mendapatkan peradilan yang adil. Misal ada orang yang tidak bersalah ikut tertembak atau hal-hal yang semacam seperti itu. Terima kasih. Saya jika izin menambahkan argumen untuk kontra. Petrus memang bisa menurunkan angka kriminalitas, tapi itu hanya terjadi sementara karena Petrus hanya menyasar pada pelaku, bukan penyebab kejahatannya. Ya, izin menambahkan, Petrus itu bukannya bikin hidup aman, tapi malah bikin rakyat berada dalam teror. Bagaimana orang Indonesia merasa aman tinggal di Indonesia jika Petrus terus berkeliaran? Banyak orang yang ditembak tanpa alasan, dan kita nggak bisa
bilang negara ini aman kalau Petrus tetap dilanjutkan. Banyak orang yang takut mati cuma karena kasus mencuri tanpa bukti. Penembakan Petrus ini jelas melanggar HAM. Negara harusnya ngasih keadilan lewat hukum, bukan jadi algojo yang main tembak-tembakan seenaknya. Kalau hukum bisa diabaikan, apa bedanya kita sama negara otoriter? Izin menambahkan, menebar ketakutan bukan keamanan. Kebijakan Petrus membuat rakyat hidup dalam ketakutan. Siapapun bisa jadi korban tanpa proses hukum. Masyarakat takut pada aparat, bukan merasa dilindungi. Ini bukan rasa aman, tapi teror dari negara sendiri. Izin menambahkan, praktik seperti ini menciptakan presiden terpandang buruk bahwa negara ini bisa bertindak di luar hukum. Ini menciptakan tidak kepercayaan publik terhadap negara atau aparat, terhadap lembaga hukum. 1 menit. Bisa menambahkan, kalau keamanan dibangun di atas darah dan ketakutan, itu bukan negara yang aman. Kita nggak bisa hidup selamanya di negara yang horor ini. Itu negara horor. Kita nggak butuh stabilitas yang dibayar pakai nyawa rakyat sendiri. Baik, izin menambahkan, jika terus dilakukan akan mendorong budaya kekerasan, tindakan main hakim sendiri, apalagi jika dibiarkan atau tidak diusut tuntas, akan menciptakan iklim ketakutan dan mendorong masyarakat untuk membenarkan kekerasan sebagai solusi masalah. Izin menambahkan, korban salah sasaran. Banyak yang ditembak hanya karena penampilan atau dugaan tanpa bukti. Ini membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. Baik, izin menambahkan, menghambat penegakan hukum yang sehat. Jika pelaku kejahatan langsung dihabisi tanpa proses hukum, maka negara kehilangan kesempatan untuk mengungkap jaringan kejahatan yang lebih besar melalui investigasi dan proses hukum yang transparan. Selanjutnya masih tentang penambahan argumen, silakan untuk tim pro untuk menambahkan argumen. Waktu 3 menit. 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada zaman Orde Baru itu terjadi peningkatan premanisme dan juga kriminalitas. Hal ini menyebabkan Petrus itu diadakan. Jadi untuk mengurangi tingkat kriminalitas tersebut, maka diadakan Petrus untuk menurunkan tingkat kriminalitas. Nah, jika dibilang itu malah membuat tidak nyaman, saya tidak setuju dengan hal itu. Mengapa? Karena justru hal itu dapat membuat rakyat Indonesia nyaman. Karena tidak adanya premanisme dan juga kriminalisme yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, izin menambahkan. Di sini saya jelaskan, saya sangat setuju dengan adanya Petrus karena terbukti dengan adanya Petrus pada tahun awal 1980 terbukti secara statistik mampu menurunkan angka kriminalitas secara drastis di berbagai daerah, terutama kejahatan seperti pencurian, perampokan, dan kekerasan. Dan kalau singkat, operasi ini mampu menciptakan ketertiban yang tidak bisa dicapai dengan cara-cara hukum konvensional pada saat itu. Terima kasih. Menurut saya juga Petrus menjadi pesan yang jelas dan tegas. Negara tidak akan diam terhadap kriminal kelas berat. Ini bukan tentang menghilangkan hak, tapi tentang melindungi hak lebih banyak orang untuk hidup lebih aman. Maka efek jerah hukum jadi tidak dihormati. Baik, menurut saya dengan Petrus mencegah lahirnya kelompok kriminal yang lebih besar. Kalau negara tidak bertindak cepat, kelompok kriminal bisa tumbuh makin besar dan terorganisir. Petrus menghentikan proses itu, jadi sebelum para kriminal jadi sindikat atau mafia, negara sudah lebih dulu memutus rantai mereka. Baik, teman-teman. Petrus juga membangun citra kuat pemimpin negara. Dalam konteks politik, pemimpin yang berani ambil tindakan keras sering dianggap tegas dan disegani, bahkan oleh rakyat yang merasa frustasi terhadap hukum yang lemah. Terima kasih. Digunakan dalam Petrus mendukung stabilitas ekonomi dan politik. Secara keamanan adalah cara utama dari implementasi dan stabilitas politik dengan menurunnya kriminalitas dengan karena operasi Petrus, iklim investasi membaik dan kepercayaan terhadap negara meningkat. Tidak akan ada pertumbuhan ekonomi tanpa rasa aman. Petrus menyediakan keamanan instan yang dibutuhkan negara pada masa genting. Terima kasih. Tersisa 35 detik. Baik, digunakan dan ada Petrus untuk mencegah kekacauan yang lebih besar. Tanpa Petrus, negara mungkin akan menghadapi kerusuhan masyarakat atau keadilan jalanan karena masyarakat sudah frustasi. Petrus mencegah potensi munculnya main hakim sendiri yang lebih bisa brutal dan tidak terkendali. Lebih baik negara mengambil alih penanganan dengan cara ekstrim daripada membiarkan masyarakat melakukan balas dendam sendiri. Terima kasih. 10 detik. Oke,
Oke, selanjutnya untuk tim kontra bisa menambahkan argumen waktu 3 menit. 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, argumen dari saya, Petrus tidak menyesalkan akar masalah penembakan terhadap individu yang dicurigai, hanya menentukan permukaan masalah, bukan akar permasalahan seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, atau lemahnya sistem hukum. Ini bukan solusi jangka panjang. Sampai sekarang aja pelaku Petrus itu belum ditemukan secara resmi. Siapa pelakunya, siapa yang membunuh, siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Semua ini ditutupi oleh negara. Negara harus transparan, bukan menyembunyikan kejahatan negara. Kalau kita anggap Petrus itu wajar, berarti kita setuju negara boleh membunuh siapapun secara asal-asalan. Itu berbahaya banget karena bisa jadi pembenaran buat kekerasan lain di masa depan. Kalau negara menormalisasikan kekerasan, maka masyarakat juga bisa meniru. Ini bisa mendorong munculnya aksi main hakim sendiri di tingkat daerah. Praktik penembakan Petrus yang dilakukan tanpa proses hukum yang jelas merupakan presiden yang sangat berbahaya bagi negara hukum seperti Indonesia. Ketika aparat negara bertindak sewenang-wenang dan tidak melampaui mekanisme peradilan, itu memberi kesan bahwa hukum bisa dikesampingkan demi mencapai tujuan tertentu. Hal ini bukan hanya melemahkan prinsip keadilan, tetapi juga mencoreng martabat hukum itu sendiri. Menghentikan proses keadilan dengan membunuh terduga pelaku kejahatan secara misterius, maka proses hukum terputus. Pelaku tidak dapat mendapatkan kesempatan untuk membela diri dan korban tidak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan secara sah. Korban Petrus itu masyarakat rakyat kecil, pemulung, pedagang, atau orang-orang yang tidak punya jabatan tinggi. Padahal sistem sosial yang masih mereka peluang layak hidup. Siapa yang kriminal sebenarnya, mereka atau sistemnya? Jadi kita harus takutin itu Petrus atau Ajal. Mencoreng citra internasional, negara yang dianggap membiarkan atau bahkan melakukan penembakan misterius bisa dikritik oleh komunitas internasional dan mengalami tekanan diplomatik atau sanksi karena pelanggaran HAM. 1 menit. Negara yang kuat adalah negara yang menyelesaikan masalah tindakannya, bukan menutupinya dengan cara yang cepat tapi benar. Oleh karena itu, Petrus bukanlah keberhasilan, melainkan kegagalan dalam menciptakan solusi jangka panjang. Keadilan itu bukan tentang cepat atau lambat, tapi tentang benar dan salah. Dan Petrus seberapapun cepatnya tetap salah dari awal. Menurunkan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa proses hukum bisa dipotong dengan kekerasan, mereka akan menjadi apatis atau takut terlibat dalam pelaporan, advokasi, atau menjadi saksi. Negara yang ada tidak memiliki jalan pintas dengan kekerasan. Keamanan harus ditegakkan dengan hukum, bukan peluru. Lebih jauh lagi, tindakan seperti ini merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Masyarakat menjadi ragu adalah penegak hukum itu benar-benar berpihak kepada keadilan atau menjadi alat kekuasaan itu sendiri. Ketika kepercayaan publik runtuh, legitimitas negara itu terancam. Melanggar prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, semua tindakan harus berdasarkan hukum dan prosedur yang sah. Kasih plus dulu. Langsung panas. Lanjut. Selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi adu argumen. Silakan kelompok pro untuk memberikan tanggapan terhadap argumen kelompok kontra. Waktu 3 menit. 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas suaranya. Di sini saya akan mendebat argumen dari Ferry. Tadi Ferry mengatakan bahwa Petrus itu korbannya itu adalah pemulung, pedagang, dan rakyat kecil. Padahal sebenarnya banyak memang para kriminalitas yang memang bertembak olehnya. Memang ada beberapa yang salah sasaran. Tetapi menurut saya salah sasaran bukan berarti bukti dari kegagalan. Menurut saya salah sasaran itu adalah resiko dari suatu operasi yang harus dilakukan, operasi besar. Karena pada saat zaman itu banyak tindakan kriminalitas yang benar-benar sangat tinggi. Oleh sebab itu harus dilakukan sebuah operasi besar untuk menurunkan tingkat kriminalitas tersebut. Terima kasih. Baik, saya menjanggal argumen dari Feli. Berikut yang tadi bicarakan adalah negara ini adalah negara horor apabila Petrus tetap jadi. Karena negara ini bukan negara horor karena dengan adanya Petrus itu menunjukkan keseriusan negara dalam menanggulangi kejahatan. Petrus adalah sinyal kuat bahwa negara tidak lagi bermain-main dalam menindak pelaku kejahatan. Saat berbagai kebijakan hukum bisa gagal, Petrus menjadi pernyataan tegas di negara bahwa tindakan kejahatan tidak akan ditoleransi apabila jika masyarakat puas. Kadang langkah luar biasa dibutuhkan agar masyarakat tahu bahwa negara benar-benar serius di mereka. Jadi kalau Anda bilang negara horor itu Anda berarti
lebih mengutamakan kriminalitas. Terima kasih. Saya juga bilang soal pelanggaran HAM, tapi bagaimana dengan hak orang untuk hidup aman? Jika kita bicara hak pelaku kriminal, lalu siapa yang peduli dengan hak orang yang terancam setiap hari? Petrus justru mengembalikan rasa aman bagi masyarakat. Mengandalkan rasa takut, bukan keadilan. Keamanan yang dibangun dari ketakutan bersifat rapuh. Ketika rakyat takut pada aparat, bukan menghormati hukum, maka fondasi negara menjadi tidak sehat. Terima kasih. Silakan. Saya ingin menjadwal argumen dari Sikra tentang efek jangka panjang. Karena Petrus adalah bisa berguna bagi jangka panjang karena tercapai target dalam waktu cepat. Maka Petrus jelas merupakan keberhasilan. Petrus akan beribadah dengan meningkatnya rasa aman masyarakat adalah bukti konkret. Terima kasih. Baik, saya akan mendebat argumen tentang Bimo mengenai HAM tadi. Petrus memang menuai kritik dari beberapa orang terkait HAM. Namun bagaimana nasib ribuan orang yang diancam oleh para pelaku untuk mereka diancam dan tidak bebas dan mereka tidak merasa aman saat tiba di negara kita. Terima kasih. 10 detik tersisa. Oke, sekarang giliran kelompok kontra untuk mendebat argumen dari kelompok pro. Silakan waktu 3 menit. 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, saya akan menanggapi argumen dari Anda. Rasa takut dan ketidaknyamanan masyarakat akan merasa was-was dan takut menjalani aktivitas sehari-hari. Apalagi jika insiden terjadi di tempat umum seperti jalan, sekolah, atau tempat ibadah. Anda bilang itu adalah mengurangi angka kriminalitas. Mengurangi angka kriminalitas kami katakan itu bukan cara yang bersih, tapi itu adalah kegagalan sistem hukum. Itu sama aja kayak memper masalah bukan menyelesaikan masalah. Banyak korban salah sasaran seperti orang yang hanya memakai tato. Lagian tato itu adalah bukan nggak semua agama itu melarang orang pakai tato. Gimana kalau misal orang itu memakai tato hanya karena dia ingin mengatakan sesuatu? Apakah itu harus ditembak? Itu kan bukan sebuah kesalahan. Trauma psikologis korban dan saksi kejadian dapat mengalami trauma jangka panjang, terutama anak-anak atau mereka yang kehilangan orang tercinta. Bagaimana mental pemuda yang ingin berlatih berani jika belajar sedikit tiba-tiba ditembak ataupun diserang oleh Petrus? Saya ingin menentang Petrus mengurangi angka kriminalitas. Baru kriminalitas tampak turun, tapi yang harus dikritisi adalah cara menggunakan untuk mencapainya. Mengurangi kriminalitas dengan melanggar hukum bukanlah solusi yang dibenarkan. Penegak hukum tidak dilakukan dengan melanggar hukum itu sendiri. Dan dia juga mengatakan itu adalah cara cepat. Itu adalah cara cepat yang tidak etis sama sekali. Cepat bukan berarti benar. Nembak orang tanpa proses hukum itu bukan solusi tapi pembantaian. Mau seperti mafia, seperti di film-film. Negara hukum itu harusnya adil, bukan asal suka dan injek-injek orang. Baik, saya menanggapi argumen dari Nadia. Gangguan ekonomi lokal, aktivitas ekonomi juga terganggu karena ketakutan masyarakat untuk beraktivitas, terutama di area yang terdampak langsung. Kriminalitas hanya bisa ditekan secara berkelanjutan jika negara memperbaiki faktor-faktor penyebabnya, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, serta lemahnya sistem pendidikan dan hukum. Petrus tidak menyelesaikan itu semua, hanya menjadi solusi instan yang menimbulkan luka baru bagi masyarakat. Solusi cepat namun mengabaikan keadilan. Kecepatan tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan prinsip dasar hukum. Kejahatan memang harus diberantas, tetapi dengan cara yang sah dan berdasarkan proses hukum yang jelas. Tumbuhnya budaya kekerasan, aksi penembakan misterius yang tidak tertangani bisa menjadi insiden buruk, seolah-olah kekerasan adalah cara yang paling efektif untuk menekan atau menakuti pihak tertentu. Jika membenarkan pembunuhan demi menekan kejahatan, maka sesungguhnya negara sedang memberi contoh bahwa kekerasan adalah jalan keluar. Ini justru menciptakan lingkaran kekerasan baru, bukan menyelesaikan akar masalahnya. Negara seharusnya menjadi teladan dalam menjunjung proses hukum yang adil dan terukur. Terima kasih untuk tim kontras. Sekarang selanjutnya adalah giliran dari tim pro untuk menyampaikan atau menyangkal argumen dari tim kontra.
Silakan waktu 3 menit. 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyangkal dari tadi pendapat dari Bimbo dan juga Feli mengenai ketidaksetujuan bahwa adanya Petrus ini membuat rakyat Indonesia merasa aman. Justru malah membuat rakyat Indonesia itu merasa tidak bebas dengan ketika mereka melakukan kegiatan. Padahal Petrus ini tujuannya untuk menghilangkan premanisme. Jadi warga-warga biasa yang bukan merupakan preman, yang tidak melakukan tindakan kriminalitas, mereka sama sekali bukan menjadi sasaran dari si Petrus ini. Jadi untuk apa mereka khawatir untuk melakukan suatu kegiatan yang padahal mereka itu bukan sasaran dari si Petrus ini. Terima kasih. Baik, saya izin menjanggal dari Feli yang dikatakan efek cepat tidak adil. Padahal efek yang adil ini memberi efek kejut atau shock terapi. Dalam kondisi politik yang stabil, kadang negara membutuhkan tindakan shock terapi yang ekstrim agar masyarakat tersadar dan nomor takut juga. Petrus bisa dikategorikan sebagai strategi darurat dalam kondisi luar biasa. Sebagaimana dokter memberi dosis tinggi pada pasien kritis, negara memberi efek lewat Petrus untuk menyelamatkan masyarakat dari bahaya akut takut kejahatan. Terima kasih. Maksud saya, Petrus bukan tindakan sembarangan. Yang jadi sasaran adalah pelaku kejahatan berat yang sudah sering melukai orang. Negara bertindak tegas untuk mengembalikan keamanan. Tanpa tindakan ini, banyak orang yang terus jadi korban. Saya akan menyangkal tentang Petrus membuat rakyat takut kepada negara. Justru yang takut adalah pelaku kejahatan. Warga yang hidup jujur malah merasa lebih aman, jangan dibalik. Petrus bukan ancaman bagi rakyat baik-baik, tapi bagi orang-orang yang selama ini merasa masyarakat. Baik, izin menjanggal dari praktika yang dikatakan menebar ketakutan tidak untuk keamanan atau teror. Padahal Petrus bisa menjadi strategi psikologis. Yang dimaksud yaitu misterius punya kekuatan psikologis. Tidak diketahui siapa pelaku dan apa yang terjadi, dan menciptakan yang takut untuk masyarakat di kalangan kriminal. Ini mendorong banyak pelaku kejahatan untuk berhenti beroperasi. Terima kasih. Saya akan membantah mengenai tadi argumen dari Kartika. Ketika dia bilang bahwa sesuatu itu tidak harus dilakukan dengan cara cepat. Menurut saya jika tindakan ini tidak segera diperbaiki dengan cara cepat, masih akan ada banyak korban yang dilakukan, misalnya pemerasan, kriminalitas dan lain-lain. Justru dengan dipercepatnya operasi ini akan membuat penurunan tingkat kriminalitas tersebut. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih tim pro. Sekarang ada giliran tim kontra untuk menyampaikan atau menyangkal argumen dari tim pro. Silakan waktu 3 menit. 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, menurut saya bagaimana cara mempedulikan keluarga korban yang sudah tertembak atau salah sasaran atau seperti itulah. Anda semua bilang itu adalah cara untuk menghilangkan premanisme. Kalian akan membasmi preman dengan cara premanisme juga. Ngomongnya mau berantas preman, tapi caranya kalian yang seperti preman dengan menembak-nembak seasal itu. Negara jangan samain diri sampai mau diberantas kita butuh hukum, bukan mau balas dendam. Lalu Adrian juga bilang itu adalah trik psikologis. Teror bukan trik psikologis, itu adalah pelanggaran HAM. Kasih rasa takut melawan pemberantasan terus itu bukan psikologis, itu teror. Psikologis yang benar itu edukasi hukum. Penyuluhan program rehabilitas, bukan main tembak-tembakan yang ini akan menimbulkan efek jerah pada akhirnya. Tersisa 2 menit. Yang ke psikologis itu malah masyarakat, banyak orang hidup dalam ketakutan, takut dituduh, takut dibunuh, padahal nggak salah apa. Itu bukan edukatif, itu adalah traumatis. Itu akan menimbulkan trauma yang sangat dalam kepada keluarga korban yang tidak mempunyai alasan untuk dibunuh seenaknya. Banyak orang yang dibunuh salah sasaran hanya karena mereka kelihatannya buruk tapi sebenarnya hatinya baik. Kalian tuh nggak boleh melihat orang dari dalamnya aja. Sekarang korban-korban Petrus itu mau ditemanain. Apa tanggung jawab dari Petrus? Banyak orang yang kehilangan keluarga gara-gara penembakan itu. Lagian jika
negara ini terus dengan adanya penembakan Petrus, apa fungsi HAM di negara ini? Ketidakpastian membuat warga takut. Masyarakat tidak tahu siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Orang-orang yang hanya terlihat mencurigakan atau memiliki penampilan tertentu bisa menjadi sasaran tanpa alasan yang jelas. Ketidakpastian ini menciptakan suasana teror di mana orang merasa terancam setiap saat. Bagaimana masyarakat bisa menjadi aman? Hari ini mungkin mati preman, tapi besok biasa siapa saja yang dituduh tanpa bukti. Ini bukan soal efisiensi penanganan kriminalitas, ini soal merusak sistem hukum dan menciptakan ketakutan massal. Kalau Petrus dibilang tes psikologis buat takut-takutin, berarti kita anggap nyawa manusia itu cuma alat untuk main ancam-ancaman. Itu bukan tes psikologis, itu penyiksaan mental massal yang dilakukan oleh negara. Lalu, trik psikologis yang benar itu bikin orang pikir dan sadar, bukan bikin orang takut keluar rumah. Kalau negara mainnya teror, itu bukan trik psikologis, itu ancaman sistematis. Negara seharusnya memperbaiki lembaga hukumnya, bukan melewati hukum dengan jalan pintas berdarah. Jika keadilan bisa digantikan dengan peluru, maka negara telah gagal menjalankan fungsinya. Negara harus adil, bukan licik dan asal main tembak. Waktu habis. Dengan berakhirnya argumen atau pendapatan dari tim kontra, maka berakhir juga sesi 2 kali ini. Sekarang kita lanjut ke sesi 3, yaitu sesi kesimpulan. Di sesi kesimpulan ini masing-masing tim akan diberikan 2 menit untuk menyampaikan kesimpulannya. Yang pertama ada tim pro, 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kesimpulan dari argumen yang kami berikan bahwa Petrus ini benar menurunkan efek kriminalitas yang ada dari zaman Orde Baru. Selain itu, HAM memang penting, tapi itu tidak mutlak. Menurut saya tidak apa-apa beberapa hak dari seseorang itu dikeromikan agar hak-hak orang lain, hak-hak buat orang yang lain itu tercukupi dan mereka merasa aman dan bebas hidup di negara kita. Terima kasih. Baik, izin menambahkan yaitu Petrus adalah bentuk sukses penembakan serius karena efektif menekan kriminalitas, menciptakan rasa aman, dan menunjukkan ketegasan negara. Meski kontroversial, tindakan ini berhasil mencapai tujuan utama, memulihkan ketertiban dalam kondisi darurat hukum. Dan yang perlu saya tegaskan yaitu negara ini adalah negara maju, tidak ada kriminalitas di negara ini. Terima kasih. Petrus adalah langkah tegas untuk mengatasi kejahatan yang merajalela dan melindungi masyarakat. Meskipun kontroversial, kebijakan ini penting untuk menjaga ketertiban dan stabilitas negara. Tersisa 45 detik. Sekali lagi saya tekankan bahwa Petrus ini bukan malah menyebabkan rakyat Indonesia itu merasa terjerat, tidak bebas dan tidak nyaman. Justru mereka malah lebih bebas karena tidak ada kriminalitas, tidak ada premanisme, dan bahkan juga malah mereka merasa dibatasi, justru dipertanyakan. Karena yang jadi sasaran oleh para Petrus ini adalah orang-orang yang melakukan tindakan kriminalitas. Terima kasih. Baik, negara maju adalah negara yang mengutamakan kriminalitas. Jadi, langkah dari Petrus itu adalah langkah yang sangat penting dan sangat baik untuk menjalankan kekuatan negara. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih tim pro untuk atas kesimpulannya. Selanjutnya tim kontra 2 menit. 2 menit dimulai dari sekarang. Kami dari tim kontra malah menambahkan anggapan bahwa Petrus adalah jalan menuju negara maju. Negara maju sejati berdiri di atas keadilan, bukan ketakutan. Hukum yang kuat bukan senjata yang cepat. Kalau pembunuhan tanpa proses hukum dibenarkan demi ketertiban, itu bukan kemajuan. Itu kemunduran yang dibungkus dengan rapi. Negara harus melindungi rakyatnya, bukan menebar teror atas nama ketertiban. Lagian Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi persatuan, bukan negara yang menjunjung tinggi pembunuhan. Penembakan Petrus merupakan tindakan represif yang dilakukan di luar jalur hukum dengan dalih memberantas kejahatan meskipun dianggap efektif dalam menurunkan angka kriminalitas. Cara ini melanggar hak asasi manusia, menimbulkan ketakutan massal. Bentuk Petrus pada Orde Baru bukanlah bentuk keberhasilan dalam menjaga keamanan, melainkan bentuk penyimpangan kekuasaan yang melanggar nilai hukum dan hak asasi manusia. Meskipun kriminalitas tampak turun, cara yang digunakan justru menciptakan ketakutan, bukan rasa aman yang sesungguhnya.
negara pembunuhan. Negara maju itu dibangun dari hukum dan keadilan, bukan teror. Kalau Petrus jadi pembenaran, kita malah mundur, bukan jadi negara yang maju. Indonesia negara persatuan, bukan pembunuhan. Negara ini butuh keadilan untuk menjadi lebih maju. Petrus menjadi bukti nyata bahwa cara-cara kekerasan tanpa landasan hukum sastra justru menimbulkan lebih banyak kerusakan daripada penyelesaian. Contohnya korban tidak bersalah adalah resiko yang bisa diterima itu bahwanya salah, karena tidak semua yang ditembak itu orang yang salah. Nyawa manusia tidak bisa dikorbankan atas nama stabilitas. Keamanan sejati hanya dapat dibangun lewat supremasi hukum, transparansi, dan perlindungan. Negara harus menjunjung tinggi prinsip hukum, keadilan, dan hak asasi manusia dalam setiap kebijakan penegakan keamanan. Waktu habis. Petrus. Beri tepuk tangan untuk kedua kelompok kita. Terima kasih kepada kedua kelompok atas pemaparan, tanggapan, dan kesimpulan yang telah disampaikan. Debat hari ini menunjukkan bagaimana perbedaan pandangan bisa disampaikan secara cerdas dan bermartabat. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membuka wawasan dan menambah pemahaman kita semua. Saya tutup debat ini. Sampai jumpa di forum diskusi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.